Cerita sampingan satu mimpi dalam mimpi, 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Musuh. Tidak. Bisa. Berpikir. Kalau. Tunggu. Bagaimana? Jika. Aku. Campuran suara yang tidak dapat dipahami terdengar. Itu menyerupai paku yang menggaruk papan tulis atau TV rusak yang berdengung di latar belakang. Apapun suaranya, kedengarannya cukup mengganggu dan mengganggu. Dia tidak ingin mendengarnya lagi dan menggeliat dengan sekuat tenaga, tetapi itu tidak akan berhenti terngiang-ngiang di telinganya. Dia harus membuka matanya dan bangun. Itu tidak mudah, tetapi dia berhasil menggerakkan kelopak matanya setelah memfokuskan semua kekuatannya. Kelopak matanya berkedut dan dia perlahan membuka matanya. Keheningan akhirnya turun seperti keajaiban, dan sinar matahari menyinari dirinya. Rahel menyadari bahwa dia tertidur di kursi. Sekarang terjaga, dia melihat seorang pria duduk di tengah ruangan kosong yang luas. Aku akan melakukannya. Dia dengan antusias berteriak sambil menatapnya dengan mata jernih. Rahel melihat dokumen di atas meja di depannya dan melirik ke samping ke pewawancara pengadilan kerajaan Inggris yang duduk berjajar. Dake, manajer SDM Guild, angkat bicara. Baiklah, ada juga tes praktis jika kamu lulus wawancara. Apakah kamu siap untuk ujian praktik? Tes praktik. Rahel memiringkan kepalanya dan mencoba mengingat. Tes praktis. Apa itu lagi? Tidak, apa yang saya lakukan di sini sejak awal. Saya tahu wawancara sedang berlangsung, tapi... Oh iya, perekrutan untuk Guild Pengadilan Kerajaan Inggris. Kami khawatir karena kami tidak memiliki cukup bakat. Ya, saya telah mengasah keterampilan tertentu untuk menjadi perisai pengadilan kerajaan Inggris. Tolong izinkan saya untuk berdemonstrasi. Pria itu berteriak dengan antusias. Rahel membaca dokumen yang berisi informasi dan latar belakangnya. James Finlay. Fisik, 179 cm, 75 kg. Umur, 22, laki-laki. Kebangsaan, Persemakmuran Inggris. Kemampuan, tembok pertahanan, mana Rampage. Sebagai prajurit. Daftar riwayat hidup, lulus ke-27 pada angkatan 2029 La Guild Lumière, 6 bulan masa percobaan, 6 bulan pelatihan di Penbek, Jerman. Keterangan, jaminan penunjukan pahlawan setelah diterima. Dia lulus ke-27 dari Guild Prancis terbaik, La Guild Lumière. Peringkat 27 di Cube akan menjamin posisi pahlawan di mana saja. Namun, dia harus menjadi sukarelawan selama setahun untuk memperbaiki resumenya. Untungnya, dia hanya perlu menghabiskan 1 tahun karena dia menempati posisi ke-27 di La Guild Lumière. Dia harus menjadi tentara bayaran sebagai gantinya jika dia ditempatkan lebih rendah dari 50 di guild lain. Ya, terima kasih atas antusiasme Anda. James Finlay menjadi kandidat utama pengadilan kerajaan Inggris meskipun resumenya kurang bersemangat. Orang lain pasti akan bertanya mengapa mereka mempekerjakan lulusan dari Guild Lumière, tapi itu adalah kenyataan pengadilan kerajaan Inggris saat ini. Iya. Finlay menjawab dengan senyum lebar sebelum meninggalkan ruang wawancara. Aula menjadi kosong setelah orang yang diwawancarai pergi. Aula megah yang dihiasi dengan seni Renaissance ini terasa seperti cangkang kejayaan masa lalunya. Benar, terima kasih atas kerja keras semuanya. Wakil pemimpin. Dake melirik Rahel. Dia mengangguk dan berdiri. Baru kemudian 9 pewawancara lainnya bangkit. Rahel kembali ke kantornya untuk menyelesaikan lebih banyak tugas. Pewawancara lain berjalan menyusuri koridor membahas bakat hari ini. Cukup banyak pahlawan yang datang ke perekrutan kami. Sepertinya memang begitu. Bukankah ini semua berkat wakil pemimpin Rahel? Rahel menyalakan komputernya segera setelah dia tiba di kantornya. Sebagian besar guild sibuk direkrut saat ini, dan Dungeon juga muncul di seluruh Inggris. Tugas yang paling penting berkaitan dengan istana kerajaan. Dia merasa lesu seperti tenggelam ke dalam lumpur semakin dia bekerja. Sekitar 103 orang melamar perekrutan Januari, tetapi hanya 10 yang tampaknya segera berguna. Sebagian besar pelamar hanya ingin menjadi pahlawan. Pengadilan kerajaan Inggris dapat memelihara mereka untuk menjadi masa depan, tetapi pelamar ini hanya menganggap guild sebagai batu loncatan untuk maju dalam karir mereka. Rahel mendesah karena frustrasinya yang terpendam. Dia menuangkan seluruh hidup dan hasratnya ke guild ini tanpa hasil untuk ditunjukkan. Semua kerja kerasnya terasa. Apakah tujuannya tidak dapat dicapai sejak awal? Rahel nyaris tidak berhasil bertahan dan tidak tenggelam di jurang ini. Dia fokus pada beberapa dokumen untuk mengalihkan perhatiannya dari kenyataan yang menyedihkan. Dokumen-dokumen ini semuanya melukiskan masa depan yang suram bagi pengadilan kerajaan Inggris. Namun, potongan-potongan kertas ini tidak dapat dibandingkan dengan rasa malu yang mereka alami dalam kehidupan nyata. Rahel membenamkan dirinya dalam meninjau dan menyetujui tumpukan dokumen. Dia akhirnya istirahat jam 4 pagi dan memeriksanya secara online. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Komunitas pahlawan. Hanya lulusan akademi yang dapat mengakses situs pertukaran informasi rahasia ini. Itu ada terpisah dari web gelap dan valet banquet. Dia menghabiskan setidaknya 20-30 menit setiap hari browsing melalui posting untuk tips dan informasi yang bermanfaat. Gulir, gulir.
Satu posting menarik perhatiannya saat dia menggulir ke bawah. Dia tidak bisa membantu tetapi membacanya. Forum, Guild Internasional yang berbeda. Apakah Guild Pengadilan Kerajaan Inggris masih putus asa? Lobak Kimchi 2030 jam 12 menit 30 detik pukul 22.49:36. Apakah Guild Pengadilan Kerajaan Inggris telah membuat perkembangan? Saya pikir sudah 3 tahun sejak Rahel, lulusan peringkat 3 Cube, bergabung dengan mereka. Apakah mereka masih terjebak di selokan? Saya mendengar saingannya, Yo Yonha dan Chai Na-yun, naik pangkat di Essence of the Strides. Komentar. Baiklah, Inggris berantakan sekarang dan guild itu jatuh bersamanya. Baru 3 tahun sejak Rahel lulus, jadi dia masih harus menjadi prospek. Namun, dia sudah menjadi wakil pemimpin. Mereka harus kekurangan staf untuk memberinya posisi itu segera. Lihatlah esensi Selat. Yo Yonha mungkin putri Yo Jinwong, tapi dia mulai dari bawah dan nyaris tidak berhasil menjadi pemimpin tim. Inggris, Prancis, dan Jerman tidak lagi berdiri bahu-membahu. Prancis dan Jerman mendominasi Inggris sekarang. Inggris berada di level yang sama dengan Spanyol dan Italia. Saya pikir Swiss sedang meningkat akhir-akhir ini. Mereka memiliki lineup emas dengan Sehit, Varga, Vals, Tilma, dan Maritz. Juga, aku mendengar mereka memiliki 3 prospek potensial yang terdaftar di Cube tahun ini. Oh, aku benar-benar lupa tentang Swiss lol. Mereka tampaknya memiliki masa depan yang cerah dengan 5 patriotik itu. Bagaimanapun, Inggris tidak boleh pergi. Saya sarankan bergabung dengan mereka jika Anda sangat perlu menjadi pahlawan. Tidak akan sulit untuk melompat kapal nanti menggunakan nama keluarga kerajaan lol. Tak. Rahel dengan kasar menggerakkan mouse dan menutup situs. Itu tidak membuatnya marah karena mereka membenci semua orang di komunitas pahlawan, termasuk pembuat situs itu sendiri. Sarankan bergabung dengan mereka jika Anda sangat perlu menjadi pahlawan. Bam! Rahel dengan ringan membanting tinjunya ke meja. Kata-kata itu membuatnya kesal semakin dia memikirkannya. Diperlakukan seperti batu loncatan terasa terlalu keras karena anggotanya yang lain bisa membaca ini juga. Kimchi Lobak. Kimchi Lobak. Rahel bergumam ketika dia mengakses forum komunitas untuk mencari posting sebelumnya oleh Radis Kimchi. Dia curiga guild lain menyewa paruh waktu ini untuk memfitnah mereka. Namun, Radis Kimchi ternyata hanyalah lulusan akademi lain yang rajin meminta guild untuk bergabung. Rahel diam-diam menutup situs itu. Kemudian dia tiba-tiba teringat jadwalnya besok. Sore, pelajaran bersama Master Shin Yohwa. Ah! Rahel dengan lemah tersentak saat dia memikirkan kelas elementalnya dengan Shin Yohwa. Tentu saja, Shin Yohwa adalah elementalis terbaik di dunia. Rahel menanggung pengajaran yang keras dan menganggapnya sebagai kesempatan yang luar biasa. Namun, satu pelajaran menelan biaya lebih dari 1,5 juta pound. Awalnya harganya 500.000 pound sterling, tetapi angka itu menggelembung lebih dari 3 kali dalam 2 tahun. 36 juta pound uang pembayar pajak digunakan setiap tahun untuk pelajaran pribadi wakil pemimpin Rahel. Rahel ingat pernah membaca artikel seperti itu. Negara itu menghabiskan 36 juta pound, atau 50 miliar won, untuknya sebagai elementalis. Dia merenungkan apa arti sebenarnya itu. Tentu saja, Perdana Menteri mengatakan kepada saya bahwa kekuatan saya adalah kebanggaan Inggris dan mendesak saya untuk melanjutkan. Namun, itu tidak akan menyelesaikan masalah guild jika saja aku tumbuh lebih kuat. Saya juga tidak ingin mencurigai kualifikasi master, tetapi rasanya ada lebih banyak obrolan dan hukuman daripada pelajaran yang sebenarnya akhir-akhir ini. Rahel yang benar-benar kelelahan melihat foto kelulusan Cube di mejanya. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan. Dia sering memikirkan seseorang dari waktu ke waktu meskipun jadwalnya sibuk. Dia membuat dampak yang cukup besar, tetapi menghilang seperti Fata Morgana. Dia hanya dapat ditemukan di foto tahun pertama dan bukan di tahun kedua atau ketiga karena dia tiba-tiba keluar. Keputusannya membingungkan semua orang karena dia dengan cepat naik peringkat dan menarik perhatian beberapa guild. Kim Ha-jin. Hal-hal yang dia lalui bersamanya tampak seperti mimpi sekilas. Rahel menatap foto-foto berbingkai sambil mengenang hari-harinya di Cube. 3 tahun yang dihabiskannya di sana terdiri dari persaingan sengit dan tanggung jawab yang memberatkan. Waktu berharga itu memungkinkannya untuk sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk tumbuh. Dia pikir dia sudah dewasa, tetapi masih anak-anak saat itu. Baru sekarang dia benar-benar menjadi dewasa. Lalu mungkinkah dia mengalami rasa sakit yang tumbuh sekarang? Rahel menghela nafas sambil bersandar di kursinya. Cahaya bulan bersinar melalui jendela dan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. 3 tahun telah berlalu sejak dia lulus dari Cube. Dia masih memiliki banyak keinginan, tetapi menekannya. Dia bahkan tidak bisa mengelola tugasnya saat ini dan kegagalannya menyebabkan longsoran pekerjaan tambahan. Rahel merasa lelah. Keinginannya untuk tidak menyerah, patriotismenya yang malang, dan tanggung jawabnya sebagai sang putri mengikatnya. Wakil pemimpin muda itu perlahan menutup matanya saat kegelapan menutupi wajahnya. Punggung lurus dan lehernya yang kaku mulai rileks. Hanya suara napas lembut yang memenuhi kantor. Wakil pemimpin termuda pengadilan kerajaan Inggris tertidur di kantornya seperti biasa.